I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Cervera lolos langsung ke Q2 di GP Qatar. Marc Marquez finish ke-10 dalam latihan bebas untuk GP Qatar dan, dengan posisi ke-10 itu, dia langsung lolos ke Q2. Pembalap senang dengan hasil ini dan sadar bahwa klasifikasi yang baik dapat menentukan balapan. Yang dari Cervera berbicara tentang hari Jumatnya dan tentang Honda kepada kolaborator kami Manuel Pecino. Pembalap Cervera ini awalnya bercerita tentang sulitnya memasuki Q2 musim ini. Tahun ini merupakan sebuah tantangan untuk memasuki Q2 dan mencapainya pada hari Jumat adalah hal yang melegakan dan berkurangnya 2 lap yang harus saya lalui besok di Q1. Yang bagi saya merupakan latihan terburuk sepanjang akhir pekan, karena ini berjalan sangat buruk, cepat, dan sangat sulit untuk dilewati. Dan tidak ada apa-apa, tujuan tercapai. Lebih lanjut, ia mengaku posisi start bisa menentukan balapan. Kami melihat tahun ini posisi start grid sangat mempengaruhi akhir pekan Anda, karena ada 2 start. Menjadi buruk, saya mulai pada tanggal 12, jadi saya senang. Marc Marquez tahu bahwa posisi start di grid dapat menentukan hasil, tetapi juga mengubah mentalitas Anda dan membuat Anda menjadi lebih tenang. Saya tidak menetapkan target yang terlalu tinggi untuk diri saya sendiri, namun bagi saya memulai dari posisi ke-12 adalah posisi awal yang baik, dan terlebih lagi di sini di Qatar. Contohnya, di Malaysia, saya tidak lolos dan di Q1 saya melakukan kesalahan dan ketika saya melakukan kesalahan saya berada di posisi ke-20, dan itu sangat mempengaruhi Anda. Kita lihat saja nanti, tapi lingkungannya jauh lebih tenang. Pembalap Honda itu yakin, di Grand Prix ini, banyak hal yang bisa dicapai, tapi tidak terlalu banyak. Ya, itu membuat saya mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan di sirkuit lain, tapi sebelum serangan waktu, saya melakukan beberapa lap sendirian dengan catatan waktu yang bagus. Sementara itu, antara terjatuh dan kebingungan, kisah Jorge Martin di Grand Prix Qatar. Di Grand Prix Qatar, Jorge Martin, pebalap terdepan di kategori MotoGP, berbagi kesan dan pengalamannya setelah menjalani hari latihan yang penuh tantangan. Selama sesi tersebut, Martin menghadapi situasi yang tidak terduga, mulai dari kesulitan performa hingga masalah ban. Dalam dialog terbuka ini, pembalap asal Spanyol tersebut membahas adaptasinya, tantangan yang diatasi, dan ketidakpastian mengenai strategi yang akan diambil untuk balapan tersebut. Mari kita selidiki kata-kata Martin saat ia merefleksikan partisipasinya di GP Qatar dan berbagi informasi berharga tentang performanya di lintasan. Seperti dilansir kolaborator kami Manuel Pecino, pilot sedang mengalami akhir pekan yang buruk dan mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya saya belum banyak mengerti, terutama sesi sore. Saya belum pernah berada dalam situasi terakhir selama pelatihan. Saya pikir ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya dan saya merasa seperti saya lupa mengendarai sepeda motor karena terjatuh di setiap tikungan. Bersama dengan tim saya, sedikit demi sedikit kami telah mendekati putaran ketiga dan saya telah menempatkan diri saya di sana dengan waktu yang cukup baik dalam hal kecepatan dan kemudian tidak mudah dalam serangan waktu untuk beralih dari mencatat waktu 56 kali menjadi rekor waktu. Bannya tidak berfungsi, saya pikir itu cacat atau semacamnya karena saya terus terjatuh. Dan yang paling membuatku khawatir adalah aku pikir dia akan menyakitiku. Kami belajar dari kesalahan, tapi Martin tidak sependapat. Saya pikir lebih baik tidak memilikinya, karena saya sedang mengalami banyak stres. Dengan 2 ban depan berbeda di setiap percobaan tanpa harus mencoba yang soft. Mantan bintang MotoGP, Jorge Lorenzo, memperingatkan Ducati soal kedatangan Marc Marquez musim depan.
Menurutnya ada hal positif dan juga negatif dari bergabungnya bintang asal Spanyol itu ke Gresini Ducati. Seperti diketahui, Marquez dipastikan bakal bergabung dengan Gresini Ducati pada MotoGP 2024 mendatang setelah 11 tahun bersama Repsol Honda. Pasalnya, dia bertekad tampil kompetitif lagi di papan atas sehingga ingin memiliki motor terbaik di kelas utama saat ini yakni Desmosedici GP23. Namun, tak sedikit yang menilai bahwa kedatangan The Baby Alien justru akan menggoyahkan keseimbangan dominasi Ducati yang saat ini memiliki 8 pembalap di MotoGP. Sebab, bisa jadi dia akan memunculkan persaingan internal yang panas dengan rekan sesama merek Italia tersebut. Lorenzo menjadi salah satu orang yang memiliki pendapat seperti itu. Apalagi menurutnya, tak semua orang suka dengan kehadiran juara MotoGP 6 kali itu ke Ducati. Walaupun di sisi lain, adanya Marquez tentu sangat berdampak positif dari segi ekonomi bagi mereka. Memiliki Marquez akan menjadi hal yang baik bagi Ducati. Yang tidak bagus jika dia mulai melawan pembalap Ducati lainnya karena dari apa yang saya pahami dari luar. Saya rasa tidak semua orang senang dengan kedatangan Mark di Ducati, kata Lorenzo. Lebih lanjut, Lorenzo mewanti-wanti Ducati bahwa Marquez bisa jadi tak memperpanjang kontrak yang hanya 1 tahun didapatkannya di tim arahan Nadia Padovani itu. Dia menilai hal itu punya dampak baik dan juga buruk. Tapi yang pasti ketakutannya adalah Marquez akan menghabiskan 1 tahun di Ducati dan kemudian mengganti motornya, menghilangkan semua informasi. Itu memiliki poin negatif dan poin positif, jelas juara MotoGP 3 kali itu. Yang jelas, Lorenzo menilai Marc Marquez bakal menjadi tontonan menarik dengan Desmosedici tahun depan, dan pasti akan memenangkan balapan. Namun, dia belum yakin apakah rider berusia 30 tahun itu bakal kembali menjadi juara di kelas utama. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, berambisi mengulang tren positif di MotoGP Qatar 2023. Podium juara di seri Malaysia membuat Bastianini optimis bisa kembali bersaing di lintasan. Bastianini menjalani musim debut yang berat dengan tim pabrikan Ducati tahun ini. Rangkaian kecelakaan dan cedera membuatnya tak mampu bersaing di papan atas seperti yang dilakukannya musim lalu bersama Gresini Ducati. Namun, Bastianini akhirnya mampu memutus catatan buruknya dengan tim pabrikan Borgo Panigale pada akhir pekan lalu di mana dia menjadi pemenang dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2023. Itu merupakan kemenangan perdana yang diraihnya setelah dipromosikan ke tim Ducati Lenovo. Rider asal Italia itu pun tak memungkiri bahwa podium pertama yang disabetnya di sirkuit Sepang membuatnya lega. Dia merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya setelah hampir sepanjang musim ini tak bisa berbuat banyak untuk tim pabrikan Ducati. Di Sepang, beban di pundak saya terangkat, sekarang saya merasa lebih bebas. Saya bersenang-senang di atas motor lagi dan hasilnya saya juga cepat, kata Bastianini. Oleh karena itu, Bastianini ingin melanjutkan tren positifnya dalam balapan selanjutnya di MotoGP Qatar 2023 pada akhir pekan ini.